Ada dua video menarik yang saya dapatkan dari share WA terkait motivasi pengobatan COVID. Maka mari kita simak dan semoga bermanfaat. Pagi, saya sangat prihatin dengan banyaknya korban yang berjatuhan di tengah isoman atau isolasi mandiri. Izinkan saya, Ari Ginanjar, sebagai penyintas COVID dan istri saya juga penyintas COVID yang saturasinya sampai dengan 75, sangat rendah. Jadi ilmu sangat sederhana, tapi sangat efektif. Yang saya namakan PMP TOP. Masih ingat ya, PMP singkatan dari pikiran, makan, dan pernapasan. P, itu pikiran, sangat menentukan. Dia bahkan faktor penentu 70% yang membuat kita mau makan atau tidak. Kemudian M, makan. Anda paksa. Saya lagi, jangan pernah berkata tidak nafsu makan. No way, paksa. Kemudian baru pernapasan dengan PRON. Itu efektif. Tetapi tidak cukup, karena masih ada lagi. TOP. TOP ini bisa meningkatkan imun, tetapi juga mempercepat penyembuhan. Tahajud. Itu adalah faktor penentu gelombang otak kita menjadi alfa, tetapi juga menggantungkan diri kepada Allah, memohon pertolongan. Olahraga. Minimal Anda harus latih pernapasan. Yaitu dalam hitungan 5, Anda tarik, hitungan 10, tahan, dan kemudian Anda lepaskan. Bagus lagi kalau 5, 20, 10. Dan kemudian berjemur, seperti yang sedang saya lakukan. Hanya di Indonesia, Malaysia, dan negara khatulistiwa, di mana matahari begitu kaya. Manfaatkan, karena ini karunia dari Tuhan. Salam sehat dan semangat pagi. Halo, selamat siang. Saya mau cerita kemarin sepanjang perjalanan saya selama 1 minggu ini. Kami keliling ke banyak tempat untuk bantu banyak orang juga. Hal yang menyedihkan buat saya karena di banyak tempat sekarang terlalu banyak orang-orang yang ketakutan. Saking ketakutannya bahkan mereka tega mengorbankan keluarga sendiri. Saya melihat ada istri yang ditaruh di ruang isolasi yang jauh dari rumah karena suami dan keluarganya takut ketularan penyakit. Kami juga ngelihat ada orang tua yang dikurung di dalam rumah, kemudian tidak ada yang berani masuk ke rumah, makanannya hanya ditaruh di depan rumah, persis seperti kita memperlakukan hewan. Ada juga yang anak kecil yang pada saat ayahnya meninggal, kemudian ibunya di rumah sakit, ada anak kecil yang juga dimasukkan ke dalam rumah dan dikunci dari luar oleh saudara-saudaranya hanya karena mereka takut ketularan. Itu sangat menyedihkan karena kita jadi kehilangan rasa kemanusiaan. Saking ketakutannya kita tega mengorbankan keluarga sendiri. Ada satu hal lagi juga yang menarik, bahwa kemarin kita sempat datang ke satu keluarga di mana bapak ibunya diisolasi. Bapak ibunya diisolasi di satu ruangan, anak-anaknya nggak berani masuk. Kemudian mereka minta tolong dan kami datang ke sana. Kami cek rapid test antigen dengan rapid test antibody. Kita cek rapid test antigennya, mereka negatif, berdua negatif. Rapid test antibody kemudian terbaca reaktif. IgG keluar. Berarti apa? Berarti pasangan suami istri ini itu dia sehat, tidak sama sekali tidak ada loading virusnya, dan kemudian justru mereka kekebalannya sudah naik. IgG keluar berarti mereka semua sudah kebal. Kalaupun kena lagi mereka akan langsung kebal dalam 24 jam. 100% aman. Yang menarik adalah pada saat kita datang ke sana mereka semua kondisinya lemes. Kondisi lemas, nggak bisa bangun, batuk-batuk, kemudian ngomong badan saya sakit semua dan bercerita macam-macam. Begitu kita cek, kita terangkan, sampean negatif Pak, ini kekebalannya sudah keluar, berarti sampean 100% sehat. Detik itu juga langsung bangun, lah berarti saya sehat ini, berarti saya enggak apa-apa, langsung keluar. Nggak sampai beberapa detik, cuma kita meyakinkan bahwa mereka sehat, mereka langsung bangun, keluar dan sehat seperti biasa, tanpa obat. Maksudnya sedemikian besar pengaruh pengaruh rasa cekaman, ketakutan terhadap penyakit. Bahkan orang sehat yang ketakutan bisa merasa sakit.
Dan pada saat mereka merasa ketakutan, maka mereka akan melakukan apapun juga untuk melindungi diri. Di beberapa orang yang sangat ketakutan, bahkan mereka tega mengorbankan keluarganya sendiri. Jadi buat kita yang di rakyat, yang di garis paling bawah, ayo kita belajar. Kenapa? Karena kalau kita belajar, kita jadi paham. Kalau kita jadi paham, maka kita tidak takut. Sehingga jika ada tetangga, ada saudara, ada kawan yang sakit, ayo kita bantu. Semua orang yang sakit itu mereka butuh bantuan. Bukan dijauhi, bukan disingkirkan seperti penyakit. Kita tangani penyakitnya, kita bantu manusianya. Ayo kita belajar supaya paham, supaya kita bisa menolong lebih banyak kawan-kawan kita. Kita bisa menolong saudara, kita bisa menolong anggota keluarga kita. Sehingga pelan-pelan nanti kita akan juga bisa bantu menyelamatkan bangsa ini. Bangsa ini kuat kok. Rakyat Indonesia kuat kok. Asal kita mau paham dan belajar, dan juga tidak mau ditakut-takuti sama media-media teroris. Ayo kita belajar, kita bantu tetangga, kita bantu kawan-kawan kita. Saya sudah mulai untuk membantu kawan-kawan yang sedang kesulitan. Sampean juga bisa. Kita bantu lebih banyak supaya Indonesia bisa bangkit dan kita bisa bebas dari penyakit ini. Terima kasih.